Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal yang penting banget, tapi sering gak kita sadari. Pernah gak kalian ngerasa uang jajan kok makin cepet habis ya? Harga makanan di kantin naik, tapi uang saku tetap segitu-gitu aja. Nah, kondisi ini sebenarnya nyambung banget sama dunia ekonomi. Di video ini kita bakal bahas pengeluaran pemerintah, keseimbangan 3 sektor, sampai multiplier. Tenang aja, kita pakai contoh yang paling deket sama kehidupan sehari-hari kita. Pertama, pengeluaran pemerintah. Pemerintah itu ibarat orang tua kita di rumah. Ada pemasukan dari pajak, lalu dipakai buat kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ada 3 faktor yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah. Yang pertama, proyeksi pajak yang diterima. Kalau misalnya pajak yang masuk banyak, pemerintah bisa bangun jalan, sekolah, atau kasih subsidi. Yang kedua, tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Misalnya, untuk menurunkan pengangguran, pemerintah bisa bikin proyek padat karya. Dan yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Contohnya, di tahun pemilu, biasanya belanja negara itu meningkat untuk program masyarakat. Fungsi pengeluaran pemerintah itu jelas untuk menjaga agar ekonomi tetap jalan, pembangunan merata, dan masyarakat bisa hidup lebih sejahtera. Selanjutnya kita mau bahas mengenai keseimbangannya yang terkait dengan pajak tetap. Kalau pajak tetap, artinya berapapun pendapatanmu, potongannya sama. Misalnya kamu terima uang jajan 100.000, lalu dipotong 10.000 tiap bulannya. Akhirnya, uang yang bisa kamu pakai buat jajan itu tinggal Rp90.000. Secara grafik, hal ini membuat kurva konsumsi bergeser ke bawah secara sejajar. Jadi, keseimbangan baru tercapai di titik pendapatan yang lebih rendah dibanding tanpa pajak. Kalau kita lihat di grafik, garis konsumsi atau AE-nya bergeser ke bawah secara sejajar. Itu karena pajak tetap mengurangi daya beli masyarakat dengan jumlah yang sama di setiap tingkat pendapatan. Akibatnya apa? Titik keseimbangan baru terbentuk di pendapatan yang lebih rendah dibanding sebelum pajak diberlakukan. Kalau tadi kita udah bahas tentang pajak tetap, nah sekarang kita mau beralih ke pajak proporsional. Di pajak proporsional ini, potongannya berupa persentase dari pendapatan. Jadi, makin besar pendapatanmu, makin besar juga pajaknya. Contohnya, kamu dapat uang jajan 100.000, dipotong 10% jadi 90.000. Temenmu dapat 200.000, dipotong 10% juga jadi 180.000. Di grafik, kurva konsumsi bergeser ke bawah, tapi juga jadi lebih landai. Artinya, pendapatan keseimbangan turun lebih kecil lagi dibanding tanpa pajak. Karena pajaknya bersifat proporsional, semakin besar pendapatan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Akibatnya, pendapatan keseimbangan turun, tapi penurunannya lebih kecil dibanding pajak tetap. Selanjutnya, multiplier. Multiplier itu ibarat efek domino dalam ekonomi. Misalnya, pemerintah bangun sekolah, tukang dibayar, tukang itu kemudian pakai uangnya buat beli makanan. Pedagang yang menjual makanan tadi dapat untung. Kemudian, pedagang tadi membeli sayuran dari para petani. Uang terus berputar dan dampaknya berlipat-lipat bagi perekonomian. Coba bayangin, pemerintah bangun jalan di desa dengan dana 100 juta rupiah. Uang itu masuk ke kontraktor, lalu kontraktor membayarnya ke para tukang dan sopir truk. Mereka belanja di warung sekitar dengan total 67 juta. Pemilik warung lalu belanja lagi ke pemasok sekitar 45 juta. Pemasok beli dari petani dan seterusnya. Setiap kali uang berpindah, nilainya memang makin kecil, tapi dampaknya terus menjalar ke seluruh masyarakat. Kalau dijumlahkan semua, total pengaruhnya bisa sampai 300 juta. Nah, inilah yang disebut dengan efek pengganda. Satu kebijakan bisa menggandakan pendapatan nasional. Sekarang kita mau beralih ke multiplier investasi. Coba bayangin pemerintah daerah mengeluarkan 100 juta rupiah untuk renovasi pasar. Kalau sistem pajaknya tetap, misalnya tiap orang cuma bayar pajak 100.000, daya beli masyarakatnya masih besar. Uang dari proyek itu terus berputar cepat. Tukang belanja di warung, pedagang belanja lagi ke pemasok, akhirnya dampaknya bisa 3 kali lipat, sekitar 300 juta. Tapi kalau pajak proporsional, misalnya 10% dari penghasilan, sebagian uangnya langsung kepotong. Akhirnya, uang yang berputar di masyarakat lebih kecil
atau lebih sedikit, dan total dampaknya cuma sekitar 250 juta. Nah, inilah kenapa multiplier lebih kecil kalau pajak proporsional ditetapkan. Setiap kali pemerintah nambah pengeluaran, dampaknya bisa berlipat buat ekonomi. Misalnya, lewat bantuan 100 juta untuk pemberdayaan UMKM, uang itu muter dari pelaku usaha ke pemasok, ke warung, lalu ke pasar. Dari satu program kecil, total perputaran ekonomi atau total perputaran uang bisa mencapai 3 kali lipat. Inilah yang disebut efek pengganda dari pengeluaran pemerintah. Selanjutnya kita mau bahas multiplier pajak. Kalau pajak dinaikkan terlalu tinggi, daya beli masyarakat turun. Misalnya, ketika PPN naik menjadi 12%, harga barang ikut naik. Orang jadi menahan untuk belanja. Akhirnya toko sepi, produksi turun, dan ekonomi ikut melambat. Itulah efek multiplier pajak yang bisa menekan pertumbuhan ekonomi. Jadi, intinya pengeluaran pemerintah, pajak, dan multiplier itu saling berkaitan. Sama kayak uang jajan kita sehari-hari. Kalau dipotong pajak, jajan jadi terbatas. Tapi kalau ada tambahan belanja, uang itu bisa muter lagi di kantin sekolah. Semoga sekarang kalian makin paham ya, bahwa teori ekonomi itu deket banget dengan kehidupan kita. Belajar ekonomi jadi asik kalau kita hubungkan dengan keseharian kita. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang peran pemerintah, pajak, dan multiplier dalam perekonomian. Sampai jumpa di video selanjutnya.